Ternyata ini kursi panas juga ya, bikin kita grogi gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Balik lagi bersama saya dengan Anissa dalam podcast Bawaslu Tangsel TV dari Tangsel untuk Indonesia. Kali ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan kembali kedatangan tamu yang sangat spesial. Sangat-sangat spesial, double sangat. Kenapa? Soalnya ini guru sendiri nih. Maksudnya beliau adalah atasan kami langsung yang bakal diwawancarai di studio kecil ini. Jadi agak deg-degan dan terus mungkin sorry kalau misalkan pertanyaan berantakan, lebih gugup soalnya dibandingin sama narasumber yang lain. Takut salah, abis itu langsung disupervisi. Oke, beliau merupakan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Langsung. Anggota Bawaslu Provinsi Banten yang didoakan menjadi Republik Indonesia. Amin. Membidangi kehumasan dan hubungan antar lembaga ya Pak ya. Beliau juga lagi sering-sering datang ke sini karena memang Tangsel lagi pesat-pesatnya nih humasnya gitu kan. Chill lah. Keren lah ya. Oke, tadi clue-nya udah. Beliau adalah koordinator divisi Humas Hubal, kemudian juga tinggal di Kota Tangerang Selatan. Ya sih, pasti kalian tahu siapa beliau. Nggak usah tunggu lama-lama lagi. Mari kita sambut Bapak Samani, koordinator divisi. Penontonnya banyak banget ya nih. Iya, penontonnya banyak banget, 5 juta ini Pak. Ngalah-ngalahin BTS kalau konser emang. Koordinator divisi Humas Hubal, Bapak. Selamat siang menuju sore nih Pak. Siang Nisa. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masih memenuhi protokol kesehatan kan Pak ya? Iya. Ngapain aja nih Pak? Udah nih. Ini kan. LDR kita. Terus ini juga tadi udah disinfektan semua kayaknya. Udah dikasih yang ada. Akhirnya aku masuk TV juga. Iya, beliau ini Kordis Humas Hubal tapi jarang ada di mana-mana. Makanya ini adalah PR terbesar kita semua untuk mengulik kehidupan pribadi serta kebijakan-kebijakan yang akan ke Bawaslu Provinsi buat untuk humas ke depannya. Ya kan, Pak? Oke. Oh, Pak, serah banget ya, Sendiri sih, Cak. Kalian harus coba duduk di sini karena deg-degannya Masya Allah. Ternyata ini kursi panas juga ya, bikin kita grogi gitu. Iya. Ini kipas ini nyalakan ya AC ini. Ini jangan dikat, biar ketahuan Pak pasamannya aslinya gimana. Oke. Pak Samani itu salah satu koordinator divisi yang sulit banget kita korek terus juga cari kehidupan pribadinya. Makanya di sini adalah kesempatan saya untuk mencari tahu bagaimana kehidupan pribadi beliau selama ini. Masih makan nasi. Masih makan nasi, terus apa lagi Pak? Aktivitasnya? Ya, kalau makan nasi pasti ada sambalnya. Oke. Masih manusia ternyata teman-teman. Oke, yang saya tahu adalah kebetulan saya pernah sempat melihat CV atau profil Bapak itu dari SD, SMP, SMA itu di Madura. Kenapa Pak bisa? Ya. Mondok. Iya, di pondok. Terus bisa jadi asli Madura atau memang merantau ke sini gitu? Apa ya? Kalau orang tua sih keluarga besar di Banyuwangi ya. Oh, Banyuwangi. Cuma memang keluarga saya ini termasuk keluarga petualang ya, maksudnya keluarga inti itu ada di mana-mana, mencar-mencar gitu kan. Kebetulan misalnya saya setelah lulus di kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akhirnya ketemu istri, menikah dan menetap di Tangerang Selatan. Tapi kalau keluarga memang mencar-mencar. Jadi istri asli sini gitu? Bogor. Oh, Bogor. Mencak-mencak banget ya? Iya, mencar-mencar. Langkahnya banyak gitu Pak? Kalau pendidikan sih memang dari MI ya, kalau di pesantren itu tingkat SD, MI, MTS sampai aliyah itu saya di pesantren di Madura di Anokoya. Oh gitu. Jadi sebelum dulu masih Jakarta ya Pak ya? Apa udah Tangsel? Dulu masih, kalau nama UIN atau YIN itu namanya dulu YIN Jakarta ya. Betul. Tapi sebenarnya posisinya sudah ada di Banten. Oh, jadi emang udah di Banten dulu ya? Udah datang ke sini jadi Banten maksudnya? Iya. Oke. Itu
sebelum ke Banten, daerah Banten ini pernah merantau kemana dulu gitu Pak? Enggak, selepas selesai di pondok pesantren, kemudian mimpinya pengen kuliah di luar gitu ya. Alhamdulillah lulusnya dulu YIN Ciputat, yang kemudian bertransformasi menjadi UIN. Jadi masuknya YIN, aku lulusnya UIN. Ih, ya banyak yang kayak gitu Pak. Teman-teman saya masuknya swasta, keluar di negeri gitu. Iya. UPN pada saat itu. UPN kan baru negeri. Itu pada proses perantauan gitu Pak, di sini ada keluarga waktu itu? Enggak. Itu bener-bener nggak ada Iya. siapa yang. Itu kan jauh Pak. Maksudnya Banyuwangi Jawa Timur ya? Iya, enggak, kalau keluarga besar di Banyuwangi, tapi kalau orang tua saya di Kalimantan. Adik ada di Banyuwangi, kemudian ada juga di Madura, gitu. Jadi ya Indonesia banget lah keluarga gitu. Ada yang di luar Jawa? Ya di Kalimantan, di Kalimantan. Banjarmasin. Oh, berarti memang di Banjarbaru. keluarga besar. Keluarga besar semuanya di Banyuwangi. Kalau paman, sepupu, ya kakek, nenek ya di sana. Oke, itu dia yang kalian kepo tuh kan, sebenarnya bukan asli Madura. Aslinya Banyuwangi. Banyuwangi apa Tapi ya? kan Banyuwangi itu tapal kuda. Ya Madura, kalau daerah tapal kuda itu memang kalau dari etnis ya Madura. Saya etnisnya Madura. Soalnya emang orang-orang pikir karena mungkin Bapak kan dari kecil sampai besar itu di Madura. Oh, berarti orang Madura. Karena kesimpulan saya sebelumnya juga seperti itu. Ternyata orang Banyuwangi. Ya, kalian menjadi salah satu pencerahan di sini, teman-teman. Senang saya bisa nanya-nanya dan memastikan bahwa beliau memang aslinya orang Banyuwangi. Tapi sering pulang sekarang Pak ke Banyuwangi. Agak jarang ya. Kadang-kadang kalau pulangnya kadang-kadang nyamperin orang tua di Banjarmasin. Kadang-kadang kalau ke Banyuwangi mampir ke Madura gitu. Tapi beberapa tahun ini memang sangat jarang di Tangerang Selatan aja. Iya, apalagi kan kesibukannya emang di sini ya Pak. Ya, paling kalau pulang kampung ke rumah istri di Bogor, yang jaraknya cuma setengah jam. Gitu. Iya, lewat lurus dikit sini, lewat Parung. Deket. Keasikan ngomong. Jadi Pak, saya juga punya ini apa sih namanya, punya sedikit kebocoran karena mungkin sulit juga nyari masa lalu. Beliau ini merupakan salah satu aktivis waktu di UIN ya Pak ya, pada saat itu prosesnya. Itu gimana sih Pak cerita pas pada saat itu, bagaimana jiwa Bapak yang memang jauh banget dari Jawa Timur ke sini, akhirnya bagaimana survive Bapak di sini pada saat di UIN? Saya dimondokin sama orang tua atau menjalani pendidikan di pondok pesantren itu memang termasuk di usia dini ya, mulai dari SD gitu kelas 5 sampai kemudian lulus di tingkatan aliyah atau SMA begitu. Nah, karena memang hidupnya di pondok pesantren, kita mempunyai keluarga besar ya, karena memang santri kan rata-rata kalau pondok pesantren itu kan banyak ya. Kebetulan di pesantren saya ini ya, kalau jumlah santri itu di atas 2000. Jadi kita bisa membangun jaring sosial gitu ya. Dan aktivitas di pondok pesantren memang pada waktu itu kita juga sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan organisasi, baik itu organisasi kesiswaan gitu kan, ataupun organisasi ekstrakurikuler gitu ya yang ada di pondok pesantren. Saya juga aktif di OSIS, PMR, kemudian Pramuka gitu ya. Jadi setelah lulus dari pondok pesantren kemudian kuliah, akhirnya juga aktif di organisasi lagi. Terbiasa gitu ya Pak? Iya. Terbiasa untuk aktif. Kalau saya orangnya mageran Pak. Oh gitu. Mas gerak. Jadi sedikit sekali pengalamannya. Tapi jadi dalam proses itu akhirnya aktif sampai sekarang itu gimana Pak? Dari lulus tahun? Lulus tahun berapa ya? 98 lulus. Jadi pada waktu itu masih ngerasain lah ya semangat reformasi gitu. Saya baru masuk 99 di UIN tuh pasca euforia reformasi teman-teman mahasiswa, dan saya masih mengalami gitu. Pada waktu itu kegiatan di kampus itu antara aktivisme
dan kegiatan akademis begitu kuat begitu. Sempat demo, Forum-forum studi juga aktif, kadang-kadang juga sekali-kali ikut demo juga. Tapi Panas-panasan, kalau udah ada gas air mata lari gitu kan, ngerasain mata mesti dipakein odol gitu kan, ngerasa. Oke, berarti benar-benar aktivis orang-orang lapangan gitu ya Pak ya? Benar-benar turun gitu. Ya, alhamdulillah karena memang komunitas saya adalah teman-teman organisasi. Setelah di UIN, saya masuk di Fakultas Sosiologi. Ada pada waktu itu jurusan baru Sosiologi Agama. Saya termasuk jurusan mahasiswa angkatan pertama di jurusan Sosiologi Agama. Setelah 1 tahun berikutnya di dunia kampus saya mengenal banyak kegiatan kegiatan ekstra kampus begitu ya, organisasi ekstra, dan akhirnya saya memilih untuk beraktivitas dan menjadi kader PMI cabang Ciputat. Oke. Dan sampai sekarang masih koneksi banget sama anggota-anggota lainnya Pak ya? Komunikasi. Seringkali kita masih ada ketemu, diskusi begitu. Itu setelah lulus, akhirnya kan Bapak Pak Samani bukan orang baru dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Itu proses dari habis lulus sampai sempat masuk KPU juga, terus juga sekarang jadi Bawaslu, itu gimana sih Pak perjalanan? Ya, sebelum kemudian gabung di penyelenggara pemilu, saya juga dulunya juga sama seperti teman-teman yang lain, berusaha untuk mencari arah gitu kan. Jati diri, bingung-bingung dikit, ya ikut teman-teman di beberapa LSM, kemudian juga pernah kerja jadi staf kantoran, dan akhirnya pada tahun 2010 ada proses penerimaan anggota KPU Tangerang Selatan, karena pada waktu itu Tangsel baru mekarkan dari Kabupaten Tangerang, kemudian ada proses pilkada dan harus dibentuk KPU-nya gitu. Nah, ketika ada proses pendaftaran KPU, saya didorong oleh sebagian teman-teman untuk daftar, dan ketika proses pendaftaran alhamdulillah sampai akhirnya lulus. Sampai sekarang, dan sekarang jadi anggota Bawaslu. Setelah di KPU Tangsel 2 periode, kemudian saya mendaftar di Bawaslu Provinsi, dan alhamdulillah sekarang kita ketemu ini sebagai keluarga besar Bawaslu. Iya bener. Jadi prosesnya memang pada saat itu motivasi dari diri sendiri atau memang kan tadi sempat didorong sama teman-teman gitu Pak? Ya, 50-50 lah ya. Ada dorongan dari teman-teman untuk memberikan semangat, kemudian saya bismillah begitu ya, berikhtiar. Karena memang dunia politik bukan asing bagi saya, karena memang kalau di kegiatan kampus itu kan kita juga ada namanya student government gitu ya. Nah, sistemnya adalah kita belajar politik dan kepemerintahan melalui sistem student government, dan kebetulan pada waktu itu saya juga sangat aktif baik dari tingkat jurusan, fakultas sampai di tingkatan universitas kaitan dengan kegiatan badan eksekutif mahasiswa. Oke, itu dia. Dari perjalanan itu udah panjang sekali perjalanan Bapak tuh, ya, bukan cuma di dunia penyelenggara pilkada, terus juga ada juga sempat melipir-lipir ke perkantoran tadi gitu kan. Berarti ada orang yang memang memotivasi nih Pak. Saya penasaran, selama ini saya motivasi besar Bapak untuk tetap survive terus melakukan hal-hal yang terbaik gitu, itu siapa sih Pak? Kalau rasa tenang dalam hati begitu ya, itu tentunya adalah doa orang tua. Nah, saya sangat yakin apapun yang akan saya pilih, selagi itu baik, orang tua pasti akan mendoakan kita gitu sebagai anaknya, dan itu menjadi penenang begitu bagi saya. Tapi selain orang tua, tentunya istri atau keluarga saya sangat menjadi sumber motivasi ya. Istri dan anak-anak untuk berkarir, untuk melakukan yang
terbaik dan memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan itu salah satunya adalah keluarga. Berarti emang keluarga yang motivasi, soalnya kebantu juga ya keluarga soalnya. Terus kalau misalkan ada nggak sih Pak pas proses Bapak pindah pekerjaan menjadi penyelenggara itu kan udah menikah Pak waktu itu? Ya. Udah. Itu ada nggak sih komentar dari keluarga misalkan gitu tuh kan kadang-kadang ada juga gitu kan orang tua saya ngapain sih gitu kadang-kadang kayak gitu ada nggak sih Pak? Iya, tapi mungkin keluarga sudah maklumin ya, karena saya sudah berusaha sempat bikin perusahaan bangkrut begitu kan, akhirnya daftar di KPU dan alhamdulillah lulus. Tentunya itu sangat kami syukuri, baik itu saya ataupun keluarga saya gitu ya. Dan ada satu yang lucu juga dalam proses pendaftaran di KPU pada tahun 2010 itu. Saya nikah itu 2009. Oh, setahun setelah pernikahan berarti? Iya, 2009 ya usia saya waktu itu 29 lah ya. Okay. Jadi proses pendaftaran itu istri lagi hamil tua. Nah, proses seleksi KPU itu kan ada beberapa tahap, ada tes tulis, kemudian tes tulis yang dilakukan oleh tim sel atau pansel ya. Kemudian ada wawancara, kemudian ada juga fit and proper test dari KPU provinsi. Itu ada beberapa tahapan. Nah lucunya setelah lulus tes tulis, kemudian lulus menjelang tahap wawancara dengan pansel, saya ngobrol karena menunggu giliran begitu ya. Giliran diwawancarain, sama kayak tadi saya menunggu giliran diwawancarain. Ngobrol sama teman-teman peserta yang lain. Udah punya anak atau belum gitu. Pas saya bilang lagi hamil tua dan mohon doanya, insya Allah dalam bulan-bulan depan jadwalnya lahiran gitu kan. Tapi tiba-tiba teman-teman ada satu peserta namanya Pak Sis gitu ya, dia salah satu peserta calon anggota KPU yang paling tua pada waktu itu. Tiba-tiba dia bilang salaman, ngajak aku salaman gitu bisa. Selamat, kirain ya masih belum lahir Pak. Enggak, selamat, kamu pasti jadi. Oh gitu. Kok gitu, prosesnya aja masih ada 2 tahap. Enggak, yakin deh kamu jadi Sam. Ini rezeki anakmu katanya. Oh gitu. Dan alhamdulillah akhirnya aku ditetapkan sebagai salah satu anggota yang dinyatakan lulus dalam tahap seleksi sampai akhir gitu. Jadi kalau ingat-ingat itu ya benar juga. Gitu. Tapi betul ya Pak, maksudnya kayak memang rezekinya anak gitu Ya. Sampai keterusan sampai sekarang gitu kan Ya, ya Pak? rezekinya anak berarti bukan karena kualitas kita. Enggak lah, pasti ada pertimbangannya juga Pak. Kan jalannya beda-beda Ya. gitu kan. Oke, Bapak sekarang jadi koordinator divisi Humas Subang. Iya. Terus Humas lah. Humas lah, sekarang Karena kan memang humas ya. Hubalnya ini masih posisi. Tapi kalau untuk yang provinsi dengan jumlah komisioner 7 ya memang penamaannya Humas Hubal. Oh, gitu. Cuma memang di Bawaslu ini kan ada problem di SOTK kita yang masih belum sinergi penamaannya. Tapi kalau perannya memang saya di divisi Humas dan Hubal. Oke, beranjak ke Humas. Jadi seperti saya jadi penasaran juga nih karena kebetulan ketemu langsung. Jadi pengen nanya, bagaimana sih Pak Humas yang baik kalau menurut Bapak? Humas yang baik itu tidak membuat jarak dengan publik begitu ya. Jadi kalau saya memandang peran kehumasan itu ada 2. Pertama adalah peran kelembagaan, yang kedua adalah peran orangnya begitu yang menjalankan fungsi kehumasan. Peran lembaganya misalnya kantornya juga harus mudah diakses dan tidak membuat orang canggung untuk datang ke kantornya. Benar-benar. Begitu ya. Jadi harus terlihat terbuka. Ibarat kalau rumah itu kayak mempersilahkan siapapun tamu yang akan datang gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, orangnya pun ya harus bisa mencerminkan peran kehumasan. Dia bisa menyapa dengan baik, dia bisa memberikan
pelayanan yang baik dan tidak membuat jarak dengan publik, karena kita sebagai penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu ini kan menjalankan peran pelayanan publik. Maka fungsi humas itu memastikan pelayanan publik kita itu berjalan dengan baik. Oke, jadi humas itu bagaimana kita menyampaikan pelayanan publik, entah itu dalam proses kegiatan-kegiatan yang memang kita miliki terus disampaikan kepada masyarakat, pun juga menjadi wadah bagi masyarakat yang memang membutuhkan informasi dari kita, gitu kan ya. Jadi misalkan masyarakat penasaran bisa nanya ke humas, jadi humas pengen masyarakat tahu, jadi kita sampaikan berita apa sih namanya kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di Bawaslu. Ya, jadi 3 aspek ya yang harus dimiliki oleh teman-teman humas itu. Pertama adalah aktif dan proaktif ya, untuk misalnya menyapa, menginformasikan gitu ya, terkait apa-apa saja yang menjadi tugas kita. Kemudian yang kedua adalah responsif. Kita juga harus merespon keinginan publik, jangan sampai menunggu publik bertanya, tapi kita juga harus ada keinginan publik terkait dengan transparansi informasi berkaitan dengan penanganan pelanggaran misalnya. Kita harus bisa merespon itu dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Kita harus kreatif bagaimana menyampaikan pesan dan informasi serta pelayanan publik kita kepada masyarakat itu bisa diterima dengan baik begitu, dan membuat masyarakat puas dengan pelayanan kita. Oke. By the way, teman-teman, Bawaslu Provinsi Banten tuh sempat mendapatkan penghargaan pada saat Bawaslu Award itu tentang informasi kan Pak ya? Kalau nggak salah ya, waktu PPID, pelayanan PPID. Itu kan salah satu yang dibawahi oleh Bapak itu Pak. Itu program khusus apa sih sehingga membuat Bawaslu Banten itu menonjol dengan nominator lain-lain gitu Pak? Kebetulan pada Bawaslu Award itu kita mendapatkan peringkat 4 ya. Iya. Karena memang agak berbeda dengan kategori yang lain. Biasanya kategori yang lain itu pemenangnya 1, 2, 3. Ini untuk yang PPID terbaik itu ada 4, karena nilai 3 dan 4 mempunyai poin yang sama. Akhirnya Banten di peringkat keempat gitu. Karena alhamdulillah di tahun 2019 kami juga mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Banten sebagai lembaga publik dengan predikat informatif. Itu salah satu predikat tertinggi ya bagi lembaga publik yang dilakukan penilaian oleh Komisi Informasi. Nah, mungkin karena kita mendapatkan penilaian yang baik dari KI Banten, itu juga menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu RI untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kita. Tapi ada banyak hal juga yang perlu kami tingkatkan ya. Misalnya sekarang kami di PPID Banten itu kami sedang membangun aplikasi PPID yang bisa di-download di Play Store gitu ya, sehingga memudahkan publik untuk mencari informasi ataupun meminta informasi terkait dengan data-data atau informasi yang dikuasai oleh Bawaslu Banten. Oke, itu jadi kan tadi ada informasi-informasi yang memang informatif. Itu bisa kan ada sih Pak, produk-produk apa aja sih Pak yang bisa disampaikan sebagai objek informasi kepada masyarakat? Karena kan masih lumayan nih, aku juga masih bingung mana sih informasi yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Sederhananya ada 2 ya, yaitu informasi kelembagaan, kemudian informasi terkait dengan pelaksanaan pengawasan, baik itu pengawasan pemilu ataupun pemilihan. Kalau informasi kelembagaan itu ya terkait dengan struktur kelembagaan kita, kemudian misalnya yang sifatnya
administratif, termasuk misalnya pengelolaan keuangan, itu bagian informasi yang harus kita buka kepada publik, begitu ya. Iya, kalau Nisa lihat di website PPID kita, rencana kerja dan anggaran itu juga menjadi bagian informasi yang kita buka kepada publik. Itu menjadi bahwa kinerja Bawaslu transparan ya Pak Transparan. Ya? Mungkin itu juga makanya Bawaslu Banten dijadikan salah satu lembaga yang sangat informatif oleh KIP. Jadi karena sampai sedetail itu kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Kalau penilaian dari KI provinsi ya memang sifatnya itu adalah pengisian beberapa kategori penilaian. Jadi ada daftar pertanyaan yang harus kita isi dan kemudian harus kita lampirkan dokumen dan data pendukungnya. Baru kemudian Komisi Informasi nanti akan melakukan survei penilaian langsung ke kantor kita, apakah isian dari form penilaian yang sudah kita isi tersebut sesuai dengan faktanya atau tidak. Misalnya dokumen-dokumen tentang hasil pengawasan pelaksanaan pemilu di tahun 2019 misalnya, dokumennya mana, apa saja, misalnya hasil temuan berapa, kemudian jumlah laporan berapa, itu juga bagian yang kita informasikan. Nah, setelah proses penilaian itu baru kemudian KI bisa menyimpulkan apakah PPID-nya Provinsi Banten ini masuk kategori menuju informatif atau sudah informatif, dan alhamdulillah kita dipercaya sebagai lembaga yang informatif. Oke. Semoga tahun ini dapat lagi ya Pak ya. Amin. Supaya kita lagi bikin aplikasi online-nya. Balik lagi ke kehumasan Pak, dari setiap tahun ke tahun, walaupun Bapak belum lama nih maksudnya, tapi dari setiap tahun ke tahun selalu ada teknologi yang bisa membantu informasi gitu, termasuk kita nih salah satunya menjadi salah satu teknologi kayak podcast, juga talk show gitu Pak. Menurut Bapak dari seluruh Bawaslu Kabupaten Kota itu perkembangannya seperti apa sih Pak sekarang, perkembangan kehumasan gitu dalam produk kehumasan? Ya, kita secara umum masih pada tahapan menjadi lebih baik lagi ya. Ada beberapa teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota yang memang kondisi kehumasannya masih belum pada taraf memuaskan, tapi semuanya kita dorong punya komitmen untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk Bawaslu Tangsel, saya pikir salah satu yang patut diapresiasi karena memang teman-teman humasnya sangat aktif. Kemudian Bawaslu Tangsel kayaknya yang pertama yang kemudian menggunakan media podcast ya sebagai bagian dari penyebaran informasi dan membangun komunikasi dengan publik begitu ya. Podcast dan Bawaslu Tangsel TV begitu ya. Keren. Saya aja tadi awal-awal masuk ke sini gemeteran. Saya juga gemeteran Pak. Wawancara Bapak nih. Masuk TV Tangsel. Nggak, maksudnya masalahnya ini kodifnya langsung gitu. Gimana nih? Jadi bingung sendiri mau mulai. Ini berantakan nih pasti pertanyaannya. Tapi alhamdulillah lancar. Tapi meskipun ya sampai akhir tetap deg-degan. karena takut salah teknis atau salah tanya-tanya juga. Cuma sangat informatif sekali tadi jawaban dari Pak Samani. Tapi jadi bingung mau nanya apa lagi. Tapi enjoy banget sih hari. Jadi bagaimana sih Pak perasaan Bapak muncul di podcast kami nih dari tamu keempat, karena wow. Saya kan sudah melihat beberapa podcastnya ya, beberapa kali wawancara kamu dan pimpinan Bawaslu RI gitu. Ya bagus menurut saya, dan perkembangannya juga sangat baik gitu. Sehingga wajar kalau misalnya dalam beberapa pertemuan dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota lain, saya mendorong teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota lain untuk belajar ke Bawaslu Tangsel. Misalnya terkait dengan pengelolaan kehumasannya,
kemudian kualitas pemberitaannya saya pikir juga Alhamdulillah. bagus gitu ya, termasuk ya studio mininya ini, Itu dia sangat kecil. studio Bawaslu Tangsel TV dan podcastnya. Karena itu salah satu yang saya impikan pada waktu itu, bagaimana teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota bisa mengeksplor segala kreativitasnya dan bisa jaya di udara begitu kan. Dan eranya memang sekarang adalah era-era yang menuntut kita lembaga publik itu ya untuk bisa kuat di pemanfaatan teknologi informasi gitu. Karena masyarakat kita apalagi kalangan milenial itu kan hidupnya sudah tidak bisa lepas dari gadget kan. benar. Sangat terkonek dengan media informasi, dan media seperti ini saya pikir sangat efektif untuk bisa menyapa mereka kapanpun mereka ingin ngikutin sesi diskusi di Bawaslu Tangsel TV ataupun podcastnya Bawaslu Tangsel, itu kapanpun bisa mereka searching di websitenya Bawaslu Tangsel gitu. Jadi sangat baik menurut saya dan patut menjadi percontohan bagi teman-teman kabupaten kota yang lain. Tapi tentunya jangan mudah puas juga. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman Bawaslu provinsi yang lain, Benar. kita juga masih patut belajar lagi ya, lebih semangat untuk meningkatkan kemampuan teknisnya, dan yang paling penting mau berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Gimana Pak? Cukup panas duduk di sini Pak? Ya, panas. Bapak mau ngajak siapa nih Bu supaya bisa duduk di kursi panas ini lagi Pak? Pak Ketua sudah belum? Belum. Wah, ini. Berarti Pak calon Ketua. habis ini Pak Ketua harus datang duduk ke sini. Saya wawancara. Jadi Ketua Bawaslu Banten harus. Terus saya makin deg-degan itu kayaknya. Soalnya sama Kordiva sendiri saya deg-degan, terus buyar semua pertanyaan yang udah saya susun di sini malah jadi nggak bersusun gini. Tapi serius sih, tamu-tamu hari ini asik-asik banget, kayak responsif ke saya juga, jadi saya bisa melemparkan pertanyaan lain. Terus nih Pak, pesan buat seluruh humas di seluruh Banten ini Pak khususnya apa nih Pak, biar nanti di hashtagin sama kita semua. Oke, di masa pandemi COVID-19 ini, tugas dan peran humas itu justru semakin dibutuhkan dan menjadi andalan kelembagaan kita, karena humaslah yang harus bisa aktif dan proaktif menyapa publik, memberikan informasi kepada publik terkait dengan kerja-kerja pengawasan kita, terkait dengan eksistensi kelembagaan kita, sehingga kita benar-benar bisa menunjukkan kepada publik bahwa lembaga kita ini ada dan benar-benar bisa bekerja dengan baik begitu. Jadi bekerja dan terlihat bekerja. Nah, ini yang harus disampaikan dan diinformasikan kepada publik. Kemudian yang kedua, tugas kita di samping misalnya teman-teman humas ini menginformasikan berbagai hal tentang progres dari kerja-kerja pengawasan, kita juga punya tanggung jawab untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ada banyak PR dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada, di mana kita harus bisa merubah kultur di masyarakat kita, misalnya tentang sifat permisif terhadap politik uang. Ini bagian dari peran humas untuk terus bisa mengedukasi masyarakat kita, sehingga ke depan pelaksanaan pemilu dan pemilihan bisa lebih baik lagi gitu. Oke, itu dia pesan buat seluruh humas yang ada di Provinsi Banten, baik itu humas Bawaslu Kota atau Kabupaten. Gak terasa banget sih ngobrol sama Pak Saman ini, udah 35 menit nih, sekitar 35 menitan.
kayak enjoy banget ngobrol sama beliau, apalagi kan tentang humas. Jadi kita juga mendapatkan informasi, beliau juga memberikan apresiasi, terus kemudian juga memberikan masukan-masukan yang nanti insya Allah bakal menjadi modal kita buat memperbaiki proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Oke, itu dia teman-teman sahabat Bawaslu, wawancara podcast kita bersama dengan Bapak Koordif Humas. Aku rasa sih banyak banget informasi yang bisa kita ambil hari ini terkait dengan kehumasan, apalagi kehumasan Bawaslu di Kota Tangerang Selatan dan di seluruh kabupaten kota. Itu dia podcast bersama Pak Samani. Diulangin lagi karena saya jadi bingung ini mau ngomong apa. Aduh, gugupnya nggak hilang-hilang. Oke. Kedepannya kami bakal mengundang beberapa narasumber lagi yang tadi Pak Samani men-challenge Pak Ketua, dan saya akan mengundang Pak Ketua insya Allah pada next episode untuk di kursi panas ini, dan saya tanya-tanya. Saya sudah mempersiapkan banyak pertanyaan kepada beliau karena menjadi pengalaman bertanya dengan Pak Samadi dan Pak Bandir tadi, ternyata kehidupan pribadi menjadi kursi panas, lebih panas lagi nih kayaknya. Benar menjadi penghangat ruangan ini. Oke. Tagline-nya apa tadi? Bawaslu Tangsel TV. Iya. Dari Tangsel untuk Indonesia. Dari Tangsel untuk Indonesia. Benar sekali. Itu di awal. Tapi belakangnya tak salam awas ya Pak tetap. Oke, sama aku rasa dari podcast ini kita belajar banyak nih, dari mulai kehidupan pribadi, motivasi yang Pak Samani miliki hingga akhirnya menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten, kemudian juga dari proses kehumasan yang memang harus kita kuasai untuk menyampaikan informasi ke publik. Kemudian kita juga mendapatkan banyak sekali pesan moral untuk tidak menyerah menggapai cita-cita kalian. Cita-cita Pak Samani udah sedikit tercapai. Saya yakin masih ada mimpi-mimpi lain yang mungkin Bapak bakal wujudkan. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah menyiapkan waktu kesini, ke studio kecil kita, mendengar pertanyaan-pertanyaan rada-rada absurd dari kita, terus juga mau diribetin sama kamera-kamera yang mungkin kepo banget nih sama kepribadian Pak Samani. Ini dia. Jarang kan kalian ngelihat Pak Samani di kamera. Akhirnya kita bisa, guys. Karena beliau biasanya cuma jadi narasumber, dan itu tuh nggak ada dokumentasi videonya. Jadi kita jadi bingung, ini Pak Samani gimana sih orangnya? Kalau misalkan kalian yang baru, mungkin ini dia. Santai sih orangnya, cuma deg-degan tetap. Oke. Kalau kalian masih kepo, saya yakin sih kayaknya wawancara sama Pak Samani nggak bakal selesai hari ini doang. Saya yakin kedepannya kita bakal wawancara Pak Samani lagi. Apalagi kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan baru mengenai kehumasan ya Pak ya. Pada akhirnya kita bakal mengundang Pak Samani untuk menyampaikan kebijakan tersebut. Oke. Bagi kalian yang masih kepo nih dengan kehidupan Pak Samani atau kebijakan-kebijakan Mas, kalian bisa tinggalkan komentar di video ini yang nantinya bakal kita siapkan, tanyakan langsung kepada Samani, dan kita akan publikasikan baik itu berupa video atau juga berupa tulisan yang bisa diakses di websitenya Bawaslu Tangsel. Untuk kalian yang masih kepo dengan kegiatan-kegiatan di Bawaslu Tangsel, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Karena kita menyiapkan konten-konten beragam, mulai dari talk show, kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kita dokumentasikan melalui video, dan juga ini podcast yang akan setiap minggunya tayang di channel Bawaslu. Akhir kata, saya Anissa pamit. Jangan lupa untuk sekali lagi like, komen, dan subscribe. Salam awas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Berani bersama Bawaslu, awasi pilkada tanpa ragu.